Salah satu cerita menarik dari teori ini adalah armada Burt bertemu dengan pesawat terbang yang aneh, menyerupai piring terbang. Beberapa anggota ekspedisi juga dilaporkan melihat benda-benda terbang tak dikenal sebagai UFO yang menyerang armada Amerika Serikat. Halo teman-teman, balik lagi bareng gua Nurul Fauji di channel Alstorji. Karena video kemarin tentang Antartika ya lumayan cukup rame dan banyak yang pengen gue bikin ngebahas tentang Antartika lagi. Di sini gue bakal ngebahas tentang Antartika, cuman ini berbeda, yaitu sejarah tentang ekspedisi Richard Evert. Buat kalian yang nggak tahu Richard Evert itu siapa, dan di sini gue bakal ngejelasin di video. Pokoknya kita kali ini berada di segmen sejarah seputar dunia. Richard Evelyn Burt atau biasa dikenal sebagai Laksamana Richard Evert adalah salah satu penjelajah paling berpengaruh ke abad 20 yang namanya identik dengan eksplorasi wilayah kutub, terutama Antartika. Burt ini lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 1888 di Winchester, Virginia, Amerika Serikat. Burt memulai karirnya di Angkatan Laut Amerika Serikat dan menjadi salah satu pelopor penerbangan jarak jauh. Ia juga memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam penerbangan, navigasi, dan operasi dalam kondisi yang sangat ekstrim. Selain prestasi-prestasi yang ia miliki, Burt juga menjadi subjek dari berbagai teori konspirasi, terutama terkait ekspedisinya ke Antartika. Dari klaim tentang penemuan dunia bawah tanah hingga keterkaitannya dengan teknologi Nazi yang hilang, kisah hidup Burt terus menginspirasi misteri yang menarik perhatian banyak orang hingga hari ini. Pada tahun 1926, Burt mengklaim dirinya menjadi orang pertama yang terbang di atas kutub utara bersama pilot bernama Lloyd Burnett. Penerbangan di awalnya diterima secara luas sebagai prestasi besar. Tapi kemudian klaim tersebut dipertanyakan karena kemungkinan Burt dan Bennett tidak mencapai kutub utara, melainkan hanya berhenti beberapa ratus mil sebelum titik tersebut. Meskipun klaim yang dipertanyakan, Burt tetap dihormati sebagai pahlawan dan meneruskan ambisinya untuk menjelajahi wilayah kutub lainnya, yaitu Antartika. Pada saat itu, Antartika adalah benua yang paling sedikit dijelajahi di dunia, menyimpan berbagai misteri ilmiah dan potensi sumber daya yang belum tersentuh. Antartika menarik minat banyak orang atau negara untuk mengetahui apa yang ada di benua misterius itu. Burt melihat peluang besar untuk menjadi salah satu yang pertama yang menjelajahi dan menetapkan wilayah tersebut secara sistematis. Hal ini juga membawanya menjadi pusat perhatian dunia, baik di kalangan ilmuwan, pemerintah, ataupun spekulator teori konspirasi. Setelah kesuksesannya di Kutub Utara, Burt beralih fokus ke Antartika. Antara tahun 1928 dan 1956, Burt memimpin beberapa ekspedisi besar ke wilayah itu. Dimulai dengan ekspedisi pertama pada tahun 1928 yang dikenal sebagai Burt Antarctic Expedition 1. Ekspedisi-ekspedisi ini tidak hanya menghasilkan penemuan ilmiah yang signifikan, tetapi juga memperkuat reputasi Burt sebagai penjelajah kutub yang legendaris. Ekspedisi pertama Burt ke Antartika adalah upaya besar-besaran yang melibatkan pengiriman ribuan ton perlengkapan, pesawat, kapal, dan orang-orang untuk mendirikan pangkalan bernama Little America di dekat Estros. Pada tanggal 28 November tahun 1929, Burt bersama 3 rekannya bernama Ben Balken sebagai pilot, Harold Jones sebagai navigator, dan Ashley McKinnell sebagai fotografer. Mereka melakukan penerbangan bersejarah melintasi kutub selatan.
Penerbangan ini membuat Burt menjadi orang pertama yang terbang di atas dua kutub bumi. Ekspedisi ini berfokus pada penelitian ilmiah, penetaan wilayah yang belum pernah disurvei, dan mempelajari cuaca ekstrim Antartika. Meskipun beberapa masalah teknis dan tantangan alam yang keras menghambat perjalanan, Burt dan timnya berhasil mengumpulkan data penting tentang geografis, iklim, dan sumber daya Antartika. Ekspedisi kedua Burt lebih berfokus pada penelitian ilmiah dan upaya untuk memahami Antartika lebih dalam. Namun, ekspedisi ini juga terkenal karena insiden dramatis ketika Burt memutuskan untuk tinggal sendirian di stasiun meteorologi terpencil yang berjarak lebih dari 100 mil dari pangkalan utama. Selama lebih 5 bulan, Burt bertahan di kondisi yang sangat-sangat keras. Ia juga hampir tewas karena keracunan karbon monoksida akibat ventilasi yang buruk di stasiunnya. Burt hampir kehilangan nyawanya sampai pada akhirnya tim penyelamat datang dan membawanya kembali ke pangkalan utama. Pengalaman ini memperkuat citra Richard Burt sebagai penjelajah yang berani dan penuh tekad. Tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang alasan sebenarnya Burt untuk menjalani isolasi tersebut. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Burt mungkin telah menemukan sesuatu yang sangat luar biasa selama ekspedisinya, meskipun tidak ada bukti yang mendukung klaim ini secara konkret. Pada ekspedisi ketiganya, Burt memimpin ekspedisi layanan Antartika Amerika Serikat yang sebagian besar didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Misi ini berfokus pada upaya untuk menjadikan Antartika sebagai bagian dari agenda strategis global, terutama karena ketegangan internasional menjelang Perang Dunia II. Burt dan timnya berhasil menetapkan wilayah yang lebih luas dari Antartika dan mengumpulkan data ilmiah penting pada saat yang sama. Ekspedisi ini memperlihatkan peningkatan ketertarikan militer dan politik dalam benua yang belum terjamah ini. Puncak dari karir ekspedisi Richard Burt adalah Operasi Hatjam tahun 1946 sampai 1947 yang menjadi salah satu ekspedisi terbesar dalam sejarah. Setelah Perang Dunia II, Angkatan Laut Amerika Serikat memimpin operasi ini dengan Richard Burt sebagai komandan utamanya. Ekspedisi melibatkan lebih dari 4.000 personel, 13 kapal perang, dan banyak pesawat terbang. Secara resmi, operasi Hatchem bertujuan untuk melatih personel militer di kondisi ekstrim Antartika, membangun pangkalan di Antartika, mengumpulkan data ilmiah dan meteorologi, dan mempelajari kemungkinan penggunaan Antartika untuk tujuan militer. Tapi dengan banyaknya personel dan kapal yang dibutuhkan untuk ekspedisi ini, banyak orang mulai curiga dan berspekulasi mengenai apa tujuan dari ekspedisi ini sebenarnya. Beberapa orang berspekulasi bahwa ekspedisi ini bukan sekedar latihan militer dan penelitian ilmiah biasa. Orang-orang mulai mengaitkannya dengan konspirasi mengenai keberadaan pangkalan rahasia Nazi, peradaban bawah tanah, dan bahkan teknologi luar angkasa yang hilang. Salah satu teori konspirasi yang paling mencengangkan terkait Burt adalah teori Hollow Earth atau bumi berongga. Teori ini mengklaim bahwa bumi sebenarnya memiliki rongga besar di dalamnya, dengan ekosistem dan peradaban maju yang tersembunyi dari dunia luar. Menurut para pendukung teori ini, ketika Burt dalam penerbangan di atas Antartika, ia menemukan pintu masuk ke dunia bawah tanah yang dikenal sebagai Agartha. Pendukung teori ini sering merujuk pada diari rahasia Burt. Diari ini diklaim berisi catatan pribadi Burt tentang sebuah peristiwa yang luar biasa dan misterius selama penerbangannya di Antartika. Menurut teori ini, disebutkan bahwa Burt menemukan dunia yang berbeda yang berada di bawah permukaan bumi, lengkap dengan peradaban yang sangat maju.
yang dikaitkan dengan teori bumi berongga atau Hello Earth. Dalam diary itu, Burt menggambarkan pengalaman penerbangannya yang berbelok dari rute yang direncanakan dan menemukan area yang sangat berbeda dari Antartika yang dingin dan penuh dengan es. Saat berbelok dari rute yang direncanakan, Burt melihat wilayah yang hangat, penuh dengan vegetasi hijau, sungai, dan gunung tanpa salju yang sangat tidak sesuai dengan gambaran Antartika. Dalam diary itu, Burt juga mengklaim bertemu dengan makhluk cerdas dari sebuah peradaban yang tinggal di dalam bumi di sebuah tempat yang disebut Agartha. Makhluk-makhluk ini dikatakan telah berkomunikasi dengan Burt dan memberikan peringatan tentang bahaya yang akan dihadapi umat manusia jika senjata nuklir terus digunakan. Mereka dikatakan sebagai makhluk yang damai dan ingin menyampaikan pesan untuk menghentikan peperangan di bumi. Setelah kembali dari penerbangan aneh itu, Burt menuliskan semua pengalamannya dalam diary pribadinya. Tapi ada yang mengatakan bahwa Burt dipaksa diam oleh pemerintah dan militer Amerika Serikat tentang apa yang ia temukan. Ada spekulasi bahwa temuan Burt terkait peradaban bawah tanah dan teknologi canggih di Antartika dirahasiakan untuk mencegah kepanikan publik. Terlepas dari itu semua, diary rahasia ini tidak pernah dipubliskan secara resmi dan banyak ahli meragukan keasliannya. Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Burt benar-benar memiliki pengalaman seperti itu. Kebanyakan sejarawan dan ilmuwan menganggap teori ini sebagai hasil dari spekulasi berlebihan dan cerita yang dikembangkan oleh penggemar teori konspirasi. Jadi balik lagi kepercayaan masing-masing, mau percaya atau enggak, itu semua cuma sebatas teori konspirasi. Teori konspirasi yang paling terkenal yang kedua ini adalah tentang pangkalan rahasia Nazi ke Antartika. Sebenarnya teori ini udah gue bahas sedikit di video Antartika kemarin guys. Tapi kali ini gue mau ngebahas teori ini secara detail dan lengkap. Salah satu konspirasi terbesar yang juga melibatkan Richard Burt adalah mengenai operasi Hak Jam yang dilakukan pada tahun 1946 sampai 1947. Operasi ini merupakan ekspedisi militer Amerika Serikat yang dipimpin oleh Burt dan merupakan salah satu ekspedisi militer terbesar ke Antartika yang pernah dilakukan. Salah satu teori ini mengatakan bahwa sebenarnya Amerika Serikat mencari pangkalan rahasia Nazi di Antartika yang konon didirikan sebelum dan selama Perang Dunia II. Beberapa kelompok teori konspirasi juga percaya bahwa Nazi Jerman telah mengembangkan teknologi rahasia termasuk piring terbang atau UFO dan membawa teknologi ini ke pangkalan rahasia di Antartika. Ada spekulasi bahwa pada akhir Perang Dunia II, beberapa pejabat Nazi melarikan diri ke Antartika dan mendirikan koloni di bawah es Antartika. Teori ini mengatakan bahwa salah satu tujuan utama operasi Hak Jam adalah untuk menemukan dan menghancurkan pangkalan Nazi. Pendukung teori ini juga mengatakan bahwa ekspedisi tersebut menggunakan kekuatan militer yang sangat besar dan berlebihan untuk sebuah ekspedisi penelitian. Salah satu cerita menarik dari teori ini adalah Armada Burt bertemu dengan pesawat terbang yang aneh menyerupai piring terbang. Beberapa anggota ekspedisi juga dilaporkan melihat benda-benda terbang tak dikenal sebagai UFO yang menyerang Armada Amerika Serikat. Peristiwa ini konon terjadi saat Armada Amerika Serikat mendekati lokasi pangkalan rahasia Nazi di Antartika. Setelah kembali ke ekspedisi, Richard Burt memberikan wawancara kepada Pers di Chili, di mana dia memperingatkan tentang kemungkinan serangan oleh pesawat terbang yang dapat terbang dari kutub ke kutub dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Pernyataan ini sering dikutip oleh pendukung teori konspirasi sebagai bukti bahwa Burt menemukan sesuatu yang luar biasa selama operasi Hak Jam. Namun tidak dapat mengungkapkan semua detailnya karena dipaksa tutup mulut oleh perintah Amerika Serikat. Meskipun begitu, tidak ada bukti kuat yang mendukung keberadaan pangkalan Nazi atau penemuan Burt dengan UFO selama operasi Hak Jam.
Kebanyakan sejarawan dan ahli militer percaya bahwa operasi ini murni untuk tujuan penelitian dan latihan militer dalam kondisi ekstrim. Ya mungkin cukup lumayan panjang ya guys cerita tentang Richard Burt ini. Ya pokoknya kalau kalian punya kritik atau saran ya komen aja guys di bawah. Atau next video kalian punya pendapat atau pengen rekomen buat cerita apa, komen aja juga di bawah. Ya mungkin segitu saja video dari gua. See you the next video. Bye bye.